warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tim Awak Media dari Serikat Media Siber Kabupaten Bekasi ya, berada di kantor KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bekasi. Kebetulan saat ini adanya acara simbolis pemberian penyerahan piagam penghargaan SMC Award kepada Ketua KMPI Kabupaten Bekasi, yaitu Bung Haji Andi ya, Haji Andi Hasbullah Andi Lusi Hasbullah ya, Hasbullah Andi Lusi ya, iya, Bung Haji Hasbullah Andi Lusi, iya, beliau adalah salah satu putra asli Bekasi dari Utara Bekasi, dari Jakarta Surabaya. Baik, Ketua, ya, terima kasih bisa ada waktu dan tempatnya dari kami media dari SMC dan sekaligus penyerahan simbolis penghargaan dari SMC Award yang telah selesai digelar 16 Agustus. Betul, Pak, acara ketua juga ya? Boleh. Oh ya, boleh gitu ya. Makanya ketua nggak bisa hadir, makanya baru kali ini bisa ada waktu. Baik, yang penting sama-sama sukses acara digelar ketua. Amin, amin. Baik, baik Ketua. Ketua tahu nggak awalnya seperti ini? Pasti ketua nggak tahu kan? Nggak tahu. Terkejut sekali. Sebuah kejutan. Sebuah kejutan. Berarti memang tidak ada setelan, tidak ada settingan. Iya. SMSI memberikan kategori untuk KMPI adalah wadah penggerak pemersatu pemuda Kabupaten Bekasi, di mana memang KMPI ini beranggotakan rata-rata daripada anggota LSM, organisasi aplikasi ya, Pak. Oke, baik. Kembali flashback ke belakang ya, Pak. Iya, terkait KMPI Kabupaten Bekasi, yang dimana kami sebagai awak media itu selalu mengamati. Ya ternyata KMPI ini kemarinnya itu ada gandrung, gandrung itu pembentukannya juga agak lama, segala macam, dan ketika ketua sebagai kandidat KMPI Kabupaten Bekasi bisa memecahkan permasalahan tersebut dan alhamdulillah sudah dilantik dan sudah membentuk pengurus ketua ya. Coba ceritakan ketua tentang KMPI sampai saat ini seperti apa? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hasbullah Andi Lusi, Ketua DPD KMPI Kabupaten Bekasi periode 2022-2025. Alhamdulillah sore ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ini dari SMSI, Bang Suri Sudarmo. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaannya. Bagi saya sangat berapresiasi sekali dengan penghargaan ini, karena apa, ini sebuah pemicu saya supaya ke depan jadi sebuah semangat saya untuk menjalankan organisasi KMPI. Bicara KMPI, Bang Darmo, ya, ini sebuah tantangan buat saya. Setelah musda tanggal 3 Maret di Hotel Quest, itu sebuah proses yang begitu dahsyat, bagaimana pemuda menginginkan kembali hidupnya wadah mereka, dan alhamdulillah dengan izin Allah dan dukungan semua pihak, alhamdulillah terjadilah musda KMPI Kabupaten yang ke-9 di Hotel Enso ya. Ini sebuah tantangan buat saya. Bukan hari ini saya memangku jabat sebagai ketua. Tantangannya adalah karena KMPI kemarin kita ini mati suri atau vakum, ya kan, dan kemudian tantangan yang paling berat adalah pemuda Kabupaten Bekasi butuh wadah, butuh tempat untuk mengekspresikan sebuah konsep-konsep dan ide-ide bagaimana pemuda bisa berdaya di Kabupaten Bekasi. Dan ini sebuah tantangan saya sebagai ketua. Kemudian tanggal 13 April 2022 itu, dan bertepatan pada bulan puasa, kami melakukan pelantikan. Kami merangkul semua komponen. Di situ memang kalau bicara hari ini di KMPI Kabupaten Bekasi ada beberapa klaster pengurusan yang kami rangkul dan kami akomodir di pengurusan itu. Pertama ada klaster mahasiswa, ada klaster teman-teman sayap partai, sayap ormas, termasuk teman-teman media yang kita rangkul di sini. Karena apa? Kita ingin coba memformulasikan, menampung, mentabulasi sebuah ide-ide konsep pemuda-pemuda Kabupaten Bekasi. Karena tantangan ke depan, bagaimana KMPI ini dinamis, bagaimana KMPI ini bergerak. Paling penting bagaimana KMPI ini bisa bisa beraktualisasi, kemudian diakuisisi oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Baik. Walaupun malah kembali lagi sering saya katakan, tantangan yang terberat tahun ini adalah kita tidak menerima atau tidak diberikan dana hibah dari pemerintah daerah.
karena keterlambatan pengajuan kami sebelumnya. Karena kan seharusnya kalau hari ini kita mendapat info kan ada pengajuan 2021. Karena KNPI hari ini dimudahkan pada tanggal Maret 2022. 2022. Iya, ini sebuah apa ya? Sebuah konsekuensi lah. Konsekuensi dan tantangan besar. Roda organisasi Betul. berjalan dinamis. Tapi ini sebuah pemikiran teman-teman. Alhamdulillah kita terus bergerak. Walaupun tidak ada supporting anggaran dari pemerintah daerah, tidak supporting anggaran dari PG atau PLT waktu itu, tapi kami bisa melaksanakan kegiatan. Oke, baik. Pertama, kegiatan kami yang sudah kami lakukan, Ya. beberapa yang mungkin yang artinya program yang saya ingat dan ini skala besar gitu kan. Kami melaksanakan posko mudik. Posko mudik ini mungkin selama KNPI Kabupaten Bekasi hidup, kita bisa melaksanakan pertama kali kita melakukan posko mudik, dan alhamdulillah selama 1 minggu 8 hari kami melakukan itu, dan alhamdulillah banyak manfaat yang kami ambil. Pertama, manfaat buat masyarakat yang hari itu mudik, dan kami juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman pengurus bahwa kita harus peduli terhadap saudara kita, teman kita yang melakukan perjalanan mudik. Kemudian juga program yang paling kami dapat apresiasi di Masyarakat yaitu kami belum lama ini melaksanakan pameran artefak Rasulullah di Gedung Juang. Ya. Ini sebuah sebuah program atau kegiatan yang mungkin seharusnya ini dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Tetapi KNPI menunjukkan kita bisa. Dan alhamdulillah waktu itu hampir 2.000 pengunjung yang datang mengunjungi artefak Rasulullah dan sahabat. Ini sebuah edukasi kami kepada masyarakat supaya kita bisa mengenang perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Yang terbaru kemarin, mohon maaf saya sampaikan karena kemarin saya tidak bisa hadir di acara SMSC World karena berbarengan dengan acara kami merayakan Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-72 dan Hari HUT RI yang ke-77, dan alhamdulillah dihadiri oleh Pak PJ dan Dirablan, termasuk dihadiri juga oleh mantan PLT Bupati Bekasi Pak Haji Ahmad Baduki. Ini sebuah momentum dan kita buktikan kami ingin bersama masyarakat berbaur dengan pegadaian wayang golek. Alhamdulillah respon sangat meriah oleh masyarakat, termasuk juga dapat apresiasi dari Pak PJ dan Pak PLT, karena bagaimanapun pemuda harus bisa berbuat dan bisa menunjukkan aktualisasinya kepada masyarakat. Itu Bang Suryadarmo. Oke, baik. Itu adalah rangkaian perjalanan KNPI periode 2025 sampai saat ini ya. Berarti masih muda sekali perjalanannya. Tapi sudah bisa melakukan gebrakan-gebrakan gitu kan, bisa melakukan program-program gitu kan. Artinya walaupun supportnya itu bingung juga kan gitu. Masih mandiri kita. Masih mandiri dan berdikari. Tapi saya sangat sudah salut kepada rekan-rekan. Terima kasih. Pemuda KNPI terima kasih yang bisa melakukan sudah sukses melakukan program-program. Baik, KNPI hari ini kita bicara masalah dan ibadah. Karena keterlambatan dibentuknya kepengurusan, akhirnya nol. Nah, terus apa sih yang KNPI lakukan untuk menggali potensi, kan gitu kan? Menggali potensi dan eksisnya organisasi, kan gitu kan? Karena tanpa finansial pastinya suatu hari tidak berjalan, gitu kan? Apa sih ide-idenya daripada KNPI, apalagi dari ketua gitu kan? Apa ketua kemana gitu, untuk penguatan organisasi, gitu kan? Bicara hari ini kegiatan yang kami laksanakan di Indonesia, Bang Suryadarmo. Pertama kita coba gali dari pengurus. Ada juga pengurus yang memberikan sumbangsi secara materi walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah. Dan juga kita berkomunikasi dengan beberapa stakeholder dengan coba menawarkan program kita, kegiatan kita. Alhamdulillah telah kami tawarkan kegiatan kita, banyak beberapa stakeholder yang coba mendukung dan membantu kegiatan kami. Kedua yang paling penting adalah bagi saya tinggal kemauan. Kami coba memberikan edukasi ke pengurus
kita punya niat dan kita punya kemauan, insya Allah pasti ada jalannya. Walaupun bicara persiapan kadang-kadang kita agak merasa mengalami kesulitan bicara finansial, tapi kalau kita udah Bismillah dan kita punya kemauan dan ingin ikhlas untuk membangkitkan KNPI, insya Allah ada jalannya. Tinggal kita komunikasi dengan beberapa stakeholder, beberapa tokoh, kita tawarkan program kita tawarkan kerja kita, insya Allah pasti mereka juga bisa mensupport kita. Baik, yang terakhir, ini program apa nih yang sedang dijalankan KNPI atau yang sedang dijalankan saat ini, gitu ya? Program terdekat di bulan Oktober ini, awal atau di akhir September, kami akan melaksanakan orientasi dan rapat kerja daerah. Karena ini sebuah amanah undang-undang, amanah ADRT dan PO bahwa pengurus yang sudah dilantik itu harus melaksanakan orientasi dan rapat kerja daerah. Dari orientasi itu kita akan coba memberikan edukasi, pemahaman terhadap aturan main organisasi, ada apa ADRT dan PO. Kemudian rapat kerja daerah, kita akan coba merumuskan program-program kegiatan semua bidang yang ada di KNPI. Kalau bicara hari ini, Bang Darmo, mohon maaf, 40 bidang yang ada di KNPI. Dan di situ ada 23 Dewan Pengurus Kecamatan. Kemudian ada 46 atau 97 OKP yang berhimpun ke kita. Kita akan coba rumuskan, akan coba kita akumulasi, kita kumpulkan ide-ide mereka, kemudian kita bikin program untuk tahun 2023. Karena rakerda itu sebuah patokan standarisasi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan. Dan ini pun sebuah edukasi kepada pengurus, jangan sampai pengurus tidak memahami apa aturan main organisasi. Itu Bang. Dan keduanya kami juga ada keinginan Bang. Saya pada saat nanti rakerda saya ingin launching LBH, Lembaga Bantuan Hukum Pemuda. Kenapa saya ingin coba merumuskan itu dan ingin melaunching LBH pada rakerda itu? Karena pemuda Bekasi ini kan kompleks, pasti akan terjadi bergesekan dengan hukum. Minimal dengan LBH Pemuda ini kita bisa membantu dan mengadvokasi masalah-masalah hukum pemuda Bekasi, apalagi masalah hukum Bekasi, supaya kami ini bisa membantu mereka dan memberikan pendidikan terhadap pemahaman atau standar hukum di Kabupaten Bekasi. Dan kedua juga, selain kami punya ingin launching LBH, ada paling penting di Bekasi ini rawan bencana. Kami juga membentuk lembaga yang namanya PETA, Pemuda Tanggap Bencana. Kenapa ada PETA itu? Minimal kalau pemuda sudah memahami apa kewajibannya terhadap alam, kita akan edukasi mereka dan kita akan bentuk lembaga yang namanya Pemuda Tanggap Bencana, supaya ke depan baik sebelum atau saat bencana dan sebagainya, kita ingin punya kader-kader agen-agen tentang kebencanaan gitu. Sangat mantap programnya ya, berarti kan ini tinggal diaktualisasikan gitu kan ya. Berarti konsep-konsep KNPI sekarang itu betul-betul mempunyai konsep yang begitu berkembang. Betul. Yang saya perhatikan juga KNPI sekarang ini di mana beranggotanya juga banyak gitu ya, berarti kan mengaspirasikan semua kelompok-kelompok pemuda dari manapun gitu kan. Untuk paling penting Bang Darmo bagi saya adalah tentang bagaimana minimalisir pengangguran. Karena ini sebuah tantangan buat kita. Bekasi kawasan terbesar se Tenggara. Tapi hari ini permasalahannya pemuda Bekasi susah dari kerja di rumahnya sendiri, di kampung sendiri. Ini sebuah tantangan saya, pekerjaan rumah kita yang harus kita pecahkan solusinya. Ada yang dibentuk dari KNPI untuk pengendasan pengangguran. Saya akan bentuk itu. Malah saya kalau memang ini, mohon maaf nih, kalau pemuda kan namanya cita-cita banyak, keinginan banyak. Saya pengen punya BLK pemuda. Artinya BLK itu nanti kita ingin coba bersinergi dengan dunia industri, mempersiapkan. Nah, dunia kawasan. Kalau memang sudah ada peluang itu, kita menyiapkan tenaga kerja pemuda yang siap kerja di kawasan. Dibutuhkan seperti itu. Karena yang namanya pengangguran semua pasti konsep, termasuk apalagi itu pemuda. Karena yang namanya pengangguran tidak lepas dari pemuda. Baik, sukses Bung Hasbul Andi Wisi sebagai Ketua Pemuda KNPI Kabupaten Bekasi. Ya, artinya dengan semangat juang yang tinggi, gitu kan, bisa mengompakkan rekan-rekan, gitu kan, untuk berjuang demi pemuda
Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi. Sukses. Saya ucapkan terima kasih kepada SMSI dan ke depan saya ingin terus bersinergi bagaimana kita membangun pemuda Bekasi supaya pemuda Bekasi punya hak dan punya tempat yang sama di Kabupaten Bekasi. Terima kasih. SMSI juara.